A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah, kakak-kakak yang dirahmati oleh Allah di community ini namanya COO ya sekarang ya. Nah, COO adalah community oma-oma yang pengen dipanggil kakak ya. Sabina, tapi beneran loh, saya sangat salut banget. Ini salah satu kajian yang nggak on time. Wah, top lah. Tepuk tangan dulu dong, ini keren loh. Ini yang muda-muda tuh ya, janjian setengah 10 datang 10 gitu. Ini kalau oma-oma kajian setengah 10 jam 8 udah di sini ya. Karena sarapan dulu, ngobrol dulu ya. Wah, itu luar biasa. Saya salut banget nih sama kakak-kakak oma-oma yang hadir di sini. Top lah pokoknya ya. Jadi contoh buat kita semua. Baik, sebelum kita mulai, dapat kabar tadi Sahibul Bait katanya lagi dirawat ya Bu ya? Ibu-ibu, kakak-kakak, kita boleh hening sejenak ya. Kita doa sebentar untuk Sahibul Bait, buat Ibu Rini binti Siri yang senantiasa apapun yang sedang dihadapi, kita bermohon senantiasa dimudahkan, dilancarkan, dan wabil khusus juga buat kita semua senantiasa diberikan rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hening sejenak. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih atas keikhlasannya untuk kita hening sejenak untuk mendoakan Ibu Rini Sahibul Bait yang alhamdulillah beliau sangat luar biasa ya, menyediakan tempatnya untuk kita sama-sama belajar, dan kita bersyukur pagi hari ini untuk belajar kembali, membuka pikiran dan membuka hati, dan semoga setiap belajar kita semangat. Ini semangat yang alfa, nggak punya semangat gini ya oma-oma ya, kakak-kakak nggak punya. Top lah pokoknya ya. Acara setengah 10 jam 8 udah nongkrong tuh jarang ya. Baik, kita melanjutkan modul, tapi karena mungkin ini kita dekat-dekat ke Idul Adha, boleh nggak saya kaitkan sedikit dengan Idul Adha, Bu? Boleh ya? Oke, jadi seperti biasa kita santai aja, rileks, pelan-pelan, tapi kita akan berbicara wilayahnya hakikat gitu ya. Karena kan kalau ngomongin tentang fikihnya, tentang cara-caranya, saya rasa kakak-kakak di sini udah top lah gitu ya. Jadi pengetahuannya udah luas, tapi kan kita akan meluaskan dalam konteks yang namanya hakikatnya gitu intinya ya. Bismillah ya. Oke, kita akan mulai begini. Bahwasannya pernah dengar kata kurban nggak? Pernah? Kalau dengar kata kurban, yang langsung kepikiran apa? Sapi. Sapi, kambing gitu ya. Nah, jadi kurban itu identik dengan sapi dan kambing. Benar, nggak salah ya. Dan ini menjadi sebuah mental model, kalau saya boleh pinjam bahasa psikologinya, mental model terhadap kurban itu adalah sapi dan kambing. Ya, mental modelnya ada di situ. Tetapi kalau nanti kita bicara dalam konteks yang namanya kurban secara esensi, kurban itu artinya adalah dekat. Apa? Dekat. Jadi makanya kalau kakak-kakak lagi curhat pasti sama sahabat karib, bener nggak? Iya, karena karib itu artinya dekat. Itu dulu. Berarti nanti kita ngerti bahwa kok apa sih kaitannya antara sapi dan kambing dengan dekat. Terutama kalau kita ngomongin kurban di Al-Baqarah 186 itu ada satu statement yang sangat menarik ketika ada conversation, pertanyaan. Ketika hamba-hambamu bertanya tentang aku, jawablah aku qorib. Aku adalah dekat. Oke? Jadi pertanyaannya, Allah itu dekat apa jauh? Dekat. Setidaknya hari ini atau setiap konteks apapun dapat dulu informasinya.
Karena orang yang tahu informasi belum tentu mengalami, betul nggak? Iya. Tahu informasi toko ini kuenya enak. Kita ngomong enak. Mungkin yang pernah icip enak nggak banyak, tapi yang tahu enak bisa banyak, betul nggak? Sip. Jadi bedakan dulu orang tahu informasi dan sudah mengalami informasi, itu dua hal yang berbeda. Sekarang saya tanya, yang paling otentik adalah yang tahu informasi atau mengalami informasi? Nah, mengalami informasi itu namanya bersaksi. Oke? Bersaksi. Makanya di tradisi Islam nomor satu bukan disuruh percaya, bukan disuruh apa-apa, tetapi aku bersaksi. Berarti aku mengalami. Bukan hanya tahu, bukan hanya dengar-dengar, bukan hanya menguasai pengetahuannya, tapi aku mengalami langsung. Oke sampai sini? Kok jadi hening gini sih? Dapat ya? Nah, kadang-kadang syahadat pun ya cuman hanya diucap-ucapin, tapi kadang-kadang nggak ngerti juga isinya gitu. Kadang-kadang juga asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi. Ngomongnya bersaksi padahal baru bunyi. Orang yang membunyikan belum tentu mengalami, orang yang tahu belum tentu mengalami. Jelas ya? Nah, ini tolong digarisbawahi dulu karena ini kita akan belajar. Nah, konteks bersaksi ini nanti akan panjang pembahasannya, tetapi yuk membiasakan diri tidak sibuk dengan banyak pengetahuan dan informasi, tapi sudah mengalami pengetahuan dan informasi gitu. Karena sesuatu yang belum kita alami itu namanya gosip. Betul nggak? Sesuatu yang kita alami itu namanya dongeng. Makanya di leluhur kami di Parahyangan, Bu, di tradisi Sunda, bagus kalimat leluhur-leluhur aki-aki itu gitu ya, aki-aki kami ini gitu, kalimatnya begini: sesuatu yang belum sampai kepadamu sebagai pengalaman itu namanya dangiang, kata dia. Dangiang. Dangiang itu kalau sekarang pakai bahasanya disebut dongeng. Sip ya, bahasa Sundanya dongeng, bahasa Sunda buhunnya dongeng itu adalah dangiang. Itulah yang disebut story. Oke? Oke, sekarang saya tanya. Story nyampe ke kita sebagai informasi. Mangga, silakan. Sok, nyaman dulu duduknya. Ini kalau mau minum udah ada semua ya? Ada. Oke, sip, aman. Oke. Sekarang pertanyaan saya ini riset kecil-kecilan aja di komunitas yang kecil ini. Kita ini lebih banyak tahu dongengnya atau lebih banyak mengalami pengalamannya? Yang mana? Dongeng. Jadi jangan-jangan kita hidup di wilayah dongeng. Makanya setiap Idul Adha dongengnya pasti ceramahnya itu lagi gitu. Betul nggak? Ibrahim menuntun Ismail, menyembelih, nanti jadi kambing. Nah kan dongeng. Betul nggak? Nah sekarang pertanyaannya, kalau orang udah bersaksi, dia merealisasikan sesuatu yang dia tahu dari informasi. Jadi kakak-kakak jangan lupa ya bahwa semua bentuk perilaku mulia bukan dilihat dari berapa banyak taunya, tapi berapa banyak manfaat yang dia buat, itu intinya. Setuju nggak? Ya. Iya. Karena dalam community, bahasa tinggi dalam konteks yang namanya akhlak dan perilaku, simple bahwa apa yang kamu sumbangkan dalam community, apa yang kamu berikan kepada dalam konteks apa kebermanfaatannya. Makanya begitu Nabi Muhammad ditanya, who is the best person? Nabi Muhammad jawabannya, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik adalah yang bermanfaat bagi semesta, bagi anas manusia, bagi apa namanya kehidupan gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sip. Sip ya? Oke. Nah, berarti ada yang namanya bersaksi, ada yang namanya mengetahui. Oke? Jadi ada yang sudah bersaksi, ada yang mengetahui. Contoh, saya kan belum makan kue itu tuh, belum makan nih kue-kue yang ada di sini. Boleh nggak saya ngomong, kakak-kakak kuenya enak banget? Boleh nggak? Boleh. Tapi omongan saya otentik nggak? Kenapa? Sip.
Makanya maksud saya oma-oma, kakak-kakak, jangan percaya omongan orang lain sebelum dialami langsung. Jadikanlah semua informasi di luar, simpen di wadah namanya penampungan informasi. Jangan langsung benar, udah ngalamin belum? Belum. Nah, gimana? Jangan ditampilin atau Bu? Oke, sampai sini? Sip ya? Nah, kira-kira kalau kita bicara dalam mengetahui yang base-nya itu adalah cerita, saya pakai bahasa yang agak gampang aja ya. Ini disebut dongeng. Nah, ketika dongeng ini dipercayai, maka dongeng itu akan seperti kebenaran, betul nggak? Iya. Abis gitu dipercayainya sama banyak orang. Akhirnya terbentuklah dogma dan doktrin. Di mana dogma dan doktrin lahir? Dari mana? Dari sesuatu hal yang tidak mau menggunakan rasio akal berpikir, yang dia mengiyahkan segala sesuatu tanpa dia mengalami. Dan menariknya, di wilayah dogma ini terjadi 99%, di wilayah bersaksi itu terjadi 1%. Jadi yang bersaksi itu contoh. Kakak-kakak dengar banyak berita, yang tahu berita itu dari media sosial, dari cerita, dan yang tahu dari mengalami langsung, lebih banyak yang mana? Media. Di media bisa nggak berkumpul 1 juta orang, padahal aslinya cuma 5 orang, bisa nggak? Percaya, wih kemarin 1 juta orang kumpul loh, gitu. Betul nggak? Makanya nanti ini disebut konteks-konteks kepercayaan dalam wilayah dogma, dongeng, dan doktrin. Inilah kenapa Quran mengatakan disebut dunia ini permainan. Dan yang menarik, banyak orang jadi stres gara-gara permainannya. Bangun tidur lihat media sosial, di Texas terjadi, waduh langsung stres. Tahu juga sih gitu ya, bingung sekarang, bener nggak? Sehingga kita kadang-kadang udah nggak bisa ngebedain mana ilusi mana kenyataan. Karena kenapa? Kita terjebak dalam 99% ini gitu. Sip ya? Itulah kenapa salah satu kodrat manusia dikasih alat untuk memfilter dongeng-dongeng semua. Itulah yang disebut akal. Makanya perbedaan kita sama hewan, kita dikasih akal. Bahasa gampangnya ginilah, kalau hewan tumbuhan, itu Allah yang langsung meremot, nggak bisa nolak. Tapi manusia dititipin remotnya, sok kamu boleh milih. Berarti akal ini sangat berfungsi dalam konteks bagaimana kita melakukan perjalanan dalam kehidupan gitu. Contoh, karena ini nanti akan ada kaitannya sama Ibrahim, Ismail, dan seterusnya gitu. Kita basic fundamental dulu boleh ya kakak-kakak ya, supaya paradigmanya oke dulu nih. Karena maaf nih, kalau misalnya saya cuma ceramah, didongengin, pulang, selesai, udah. Tapi pulang bawa dongeng, nanti ceritanya di itu lagi. Tapi apa sih, gimana mengaplikasikan dalam keseharian gitu. Sip ya. Makanya taklim itu sebetulnya bukan menceritakan, bukan menceramahi, bukan ngasih wejangan. Karena kenapa? Tidak ada orang yang berubah karena sering dikasih ceramah. Gak ada orang yang berubah karena sering dikasih wejangan. Tapi perubahan datang karena diberikan contoh dan datangnya dari pengertian diri sendiri. Betul nggak kakak-kakak? Sip. Makanya ini bukan ceramah, bukan mau ngedongeng, tapi saya datang ke sini lebih tepatnya mau ngajak mikir gitu kira-kira. Supaya kita sama-sama menyulut akal kita digunakan dan sistemnya belajar bareng. Saya bukan mau ngajarin kakak-kakak, bukan lebih tahu lebih pintar, enggak, tapi kita berdialog, berdialektika, kita sama-sama belajar gitu. Oke? Sip? Nah, pertanyaan berikutnya, kalau orang sudah terbiasa dengan dongeng, akal dipakai nggak? Enggak. Iya aja. Menurut oke. Menurut oke. Menurut oke, ininya nggak dipakai nih. Jadi dia melakukan, nggak ada filter akal, akhirnya jadi suatu kebiasaan. Makanya di surat 6:116 ya, ini selalu saya mau ulang-ulang. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka lakukan hanyalah persangkaan, dan mereka berdusta karena kenapa? Ikut-ikutan kepada sesuatu yang dia tidak paham. Contoh ya, saya kasih contoh analogi sederhana aja. Kalau Ibrahim melakukan tawaf,
Ya, Nabi Ibrahim melakukan tawaf, kira-kira dia ngerti nggak dengan tawaf itu? Ngerti dong, karena dia ngerti maka dia melakukan. Dari jauh ada orang yang ngeliatin, Ibrahim muter-muter Ka'bah nih, yuk, karena dia ngerjain, kita juga ikut di belakangnya, tik gitu. Yang di depan ngerti, yang di belakang ikut-ikutan. Betul? Nanti dia diikutin lagi sama generasi berikutnya, menjadi sebuah belief system bahwa yang penting muter-muter aja. Makanya begitu ditanya, kenapa tawaf melawan arah jarum jam dan kenapa tawaf kok lingkarannya 7 keliling? Jawabannya rata-rata wallahu alam bisawab, udah aja. Nggak tahu, udah pokoknya nurut aja. Tujuannya apa? Nggak tahu. Saya mau menyampaikan satu cerita 2 malaikat yang lagi melakukan conversation, Bu. Angels conversation. Menarik nih, ya, untuk bridging kita. Di musim haji, ketika 2 malaikat ini memantau ceritanya, ada ratusan orang yang lagi melakukan haji di wilayah Mekah. Satu malaikat ngomong, ini nggak ada yang lagi haji di sini. Nggak ada yang lagi haji di sini. Terus satu malaikat, kok kenapa? Karena yang haji dari ratusan ribu ini cuma 1 orang. Dan itu pun nggak ada di situ. Terus satu lagi ngomong, terus di mana? Agak jauh dari situ, dibawalah, ini yang sedang melakukan haji. Padahal tidak melakukan ritual haji. Ditanya, kenapa? Karena orang ini saat mau berangkat haji, rumah tetangganya kebakaran, dia membatalkan haji, dia ngasih semua uangnya, semua bekalnya untuk tetangga yang kebakaran. Dia tidak melakukan perjalanan, tapi dia memberikan, menolong, bermanfaat buat tetangganya. Dia yang haji katanya. Moral story dari cerita ini adalah haji tidak berbicara masalah gelar karena cuma ada di Indonesia dan Malaysia mungkin ya. Sok ibu, kakak-kakak, punten mohon maaf, Nabi Muhammad ada nggak? Haji Muhammad SAW ada nggak? Nggak ada. Sehingga jangan-jangan mencari validasi gelar, mencari validasi sesuatu yang tidak dimengerti, yang akhirnya cuma ikut-ikutan selesai. Tapi belum tentu masuk kepada esensi konteks yang namanya yang dimaksud gitu. Makanya pemahaman antara ritual dan spiritual, syariat dan hakikat nggak perlu ada balancing gitu kira-kira. Oke? Sip ya. Maka kurban nggak bisa lepas dari pemaknaan haji, nggak bisa. Ini kayak koin, two side together. Oke? Haji itu artinya nomor 1 menuju. Yang kedua berjalan atau perjalanan, journey. Oke? Dan haji juga bisa diartikan tamu, pendatang. Jadi kalau kakak-kakak datang ke Mekah disebut ibu hajah, berarti ibu pendatang. Kan aneh ya, udah pulang ke Jakarta masih pengen dipanggil ibu hajah. Lah udah pulang gitu loh. Paham ya maksudnya ya? Karena hari ini ada orang haji, begitu pulang nggak dipanggil haji, nggak mau noleh bu, diam aja, udah haji nggak dipanggil haji, gitu kira-kira. Kenapa? Karena dia attach kepada yang namanya gelarnya. Makanya kenapa kemabruran itu bukan waktu berangkatnya, tapi waktu pulangnya gitu. Nah, yang menarik lagi salah satu pemaknaan haj juga itu artinya argumen. Your argumentation. Maka haji juga bisa diartikan jadi hujah. Hujah itu artinya bisa perdebatan, argumentasi. Berarti orang yang berhaji adalah dia memiliki argumentasi. Berarti kalau orang berargumentasi, dia punya pendapat, dia punya pola pikir, dia punya sesuatu yang dia lakukan based on reasoning, bukan ikut-ikutan gitu kira-kira. Oke? Aduh lemas gini, ini oke nggak? Oke, mantap. Sip ya. Ini belum mulai ya, ini kita pemanasan dulu, warming up dulu. Nah, masih ngantuk. Mungkin kue boleh ditambah dulu, silakan. Wah, nanti kekenyangan makin ngantuk ya. Ya. Saya lagi shock dipanggil kakak. Kenapa? Lagi shock dipanggil kakaknya, bohong. Biasanya dipanggil apa bu? Ibu atuh. Oh ibu.
Kan alfa ini ceritanya ya, gen alfa. Syok dipanggil kakak. Ya, oke. Sip ya. Jadi kita punya terminologi, kurban adalah dekat, haji adalah menuju. Ritualnya sapi dan kambing kurban, haji ritualnya pergi ke tanah suci secara ritual. Ya, makanya jangan lupa, 1 syahadat, 2 sholat, 3 puasa, 4 zakat, 5 haji. Jangan lupa repeat ke atas, diulang lagi. Ini jangan haji enggak, repeat ke 1 lagi, ke 2 lagi, ke 3 lagi, ke 4 lagi, repeat lagi, 1 lagi, 2 lagi, 3 lagi. Karena ini lagi berbicara sirkulasi gitu. Berarti puncak keislaman bukan karena gelar dapat hak di depannya, bukan itu poinnya. Sip ya. Kenapa coba? Karena gelar tidak dibawa mati. Itu poinnya. Karena nanti kaitan ini semua bukan pada tubuh fisik tapi pada jiwa. Berarti mabrur itu tidak terletak pada gelarmu, tapi mabrur itu terletak pada pendewasaan jiwa. Sampai sini oke? Clear? Oke, kita starting poin. 1 ya. Kakak-kakak tolong di save. Anyway, ini nanti ada rekamannya. Nanti boleh ditonton-tonton ulang. Ngomong-ngomong rekaman kemarin ditonton ulang enggak? Lupa. Ya udah nggak apa-apa sih ya. Sip, oke. Dah ya. Sekarang saya tanya, kurban itu identik dengan Ibrahim. Nah, centeringnya ada di sini nih, Ibrahim. Saya mau isengah, mau nanya dulu nih. Nama Ibrahim dibawa nggak waktu at-tahiyat terakhir sholat kita? Dibawa? Sekarang saya mau nanya, pernah nggak kakak-kakak nanya, kenapa ya yang dibawa kok Ibrahim, kenapa kok nggak Isa, nggak Musa, nggak Nuh, nggak Daud, nggak Sulaiman? Kenapa? Masih jadi pertanyaan. Masih jadi pertanyaan yang jangan-jangan tidak pernah mempertanyakan. Sip ya. Jadi kadang-kadang udah dikasih model gini, udah ikutin oke, untuk level-level tertentu ya, TK, SD, SMP kan udahlah ya, ikutin aja dulu. Tapi kan si akal ini pasti bertumbuh nih. Apa maksudnya semua gerakan-gerakan sholat, bacaan-bacaan sholat, what the meaning, quote and quote, itu akan berdampak pada hidupku tuh apa sih gitu kira-kira. Kakak-kakak maaf ya, saya punya teman psikolog, psikiatri. Banyak sekali pasiennya yang rajin sholat, rajin umroh, rajin ibadah, tapi hidupnya stres, depresi, anxiety. Iya. Dan bahkan maaf banget nih, ketika ibadah-ibadah ini dilakukan dengan fairness, justru bukan membebaskan dan melegakan, tapi menjadi sesuatu yang menyesakan. Harus gitu. Berarti dilakukan bukan karena sadar, tapi karena paksaan. Berat gitu. Padahal nanti kita ngerti, ya ampun, kalau kita ngerti esensi sholat, kebutuhan kita akan sholat itu top banget. Karena kenapa? Sholat itu akan membawa kita kepada level-level ketenangan saat kita ngerti. Tapi buat yang nggak ngerti, aduh begitu, beda reaksinya begitu. Allahu Akbar, ya gitu tuh, udah syukur lagi gitu. Berarti kan ada something gitu. Tapi begitu, Allahu Akbar, it's time to me time. Saatnya jeda, saatnya saya detach, saatnya saya ke background untuk refresh gitu. Kan beda. Makanya saya mau nanya, kalau kakak-kakak di sini habis sholat, let's say zuhur, selesai sholat, lega nggak kira-kira? Iya, berarti waktu ngerjainnya sempit banget gitu, berat gitu. Yang jangan-jangan kembali tadi itu dilakukan hanya dalam bentuk yang namanya habits, dongeng, mengetahui, atau konteksnya ini yang hanya dalam wilayah yang namanya kewajiban-kewajiban gitu kira-kira. Sip ya? Makanya pembahasan-pembahasan kita itu menelaah engineeringnya seperti apa, mekanismenya seperti apa, sehingga aku tahu kenapa aku harus begitu. Saat aku tahu kenapa kau harus begitu, pasti ngerjainnya mindful gitu. Pasti happy ngerjainnya. Sip ya? Oke nggak ini? Oke, sip. Dah. Satu nih. Saya mau membuka dulu supaya nanti kita akan ngerti. Gini, pelan-pelan ya.
ada kualitas, value, ada identity, ada quality. Oma-oma pernah tahu nggak, kakak-kakak pernah tahu nggak, di Quran satu nama yang selalu Allah katakan bahwa dia adalah yang paling aku sayangi, siapa? Musa. Paling quote and quote disayangi, dia menjadi kesayanganku, siapa? Ibrahim. Ya, yuk saya mau bacain dulu ya, supaya nanti kita ngerti. Supaya nanti kalau ngerti ini, enak banget. Pemikiran kita jauh lebih luas, pemikiran kita jauh lebih bisa tidak dalam konteks yang namanya banyak konflik gitu. Surat 4 ayat 125. Saya bacain ya. Oke. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waman ahsanudina miman aslama. Dan siapakah yang lebih baik din? Din itu sebetulnya dalam konteks Quran itu bukan agama, tapi perilaku, kesadaran, the way of life, macam-macam. Jadi intinya adalah din itu bukan ngomongin institusi agama, bukan. Tapi at least dia mau berbicara tentang the way of life-nya, kesadarannya gitu ya. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Mengikuti agama siapa? Nah, berarti dia ngikutin kelakuannya Ibrahim nggak? Yes. Dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya. Khalila. Jadi konteksnya Ibrahim Khalila artinya mengambil Ibrahim menjadi kesayangan. Sekarang saya tanya, berarti Ibrahim ini dalam Quran dimonumentalkan sebagai kesayangannya Allah nggak kira-kira? Ah, sip. Oke, sampai sini? Paham ya? Makanya kelak nanti ketika Nabi Muhammad hadir, nah saya tambahin lagi sedikit lagi supaya nanti kita ngerti kenapa atahiyat ini kaitannya sama Ibrahim. Dikit lagi ya. Dah. Pelan-pelan ya. Bismillah ya, kita paham esensi ini gitu. 16 ayat 120 sampai 123. Nih. Sungguh Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan patuh kepada Allah dan hanif. Dan bukanlah termasuk orang-orang musyrik yang mempersekutukan Allah. Oke? Dia mensyukuri nikmat-nikmatnya, Allah telah memilihnya dan menunjukinya ke jalan yang lurus, dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia, dan sesungguhnya di akhirat termasuk orang-orang yang soleh. Nah, ini best partnya ada di sini. Summa auhayna ilaika, kemudian kami wahyukan kepadamu, di sini dalam artian yang nerimanya Muhammad, makanya ada dalam tanda kurung Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus. Disuruh apa? Berarti Nabi Muhammad disuruh ngikutin siapa? Ibrahim. Berarti dia jadi senternya nggak kira-kira? Yes. Berarti dia menjadi suri tauladan nggak kira-kira? Yes. Artinya apa? Ketika Ibrahim menjadi suri tauladan, maka dia center dari semua perilaku garis keturunannya, dia yang menjadi role model, gitu kira-kira. Nah, supaya nanti ngerti, oh kenapa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim. Ternyata ini ada concern di mana disuruh menteladani, gitu kira-kira. Sampai sini oke? Berarti Ibrahim penting nggak dalam perspektif tradisi Islam? Sangat, makanya dibawa-bawa sampai hari ini. Makanya dia yang nanti akan jadi bapaknya sebagai Abrahamic religion. Agama-agama besar itu nanti lahir dari keturunannya dia, gitu kira-kira. Oke? Nah, pertanyaannya simpel aja. Kakak-kakak, kalau Ibrahim menjadi kesayangannya dan terpilih, berarti Allah memilih, berarti dia layak untuk dipilih nggak? Nah, gitu. Berarti Allah yang memilih atau Ibrahim yang memantaskan diri, yang mana? Nah, gitu. Berarti ketika Ibrahim ini memantaskan diri, maka Allah memilihnya karena dia selaras dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Ini pertanyaan sedikit jokes tapi ngajak mikir nih. Kenapa kok nggak nanggung-nanggung aja? Kenapa nggak Adam gitu kira-kira? Kenapa? Kan lebih tua. Satu, karena Adam saat itu melanggar. Betul? Ibrahim belajar sama Adam. Oh, kakek moyang saya ngelanggar, saya nggak mau gitu. Berarti dia melakukan
Improvement nggak? Yes. Makanya nanti semua nabi dan rasul ini akan kita pahami, dia semuanya melakukan improvement gitu. Maka wadah akhirnya namanya nanti Muhammad gitu kira-kira. Oke? Dapat sampai sini? Oke. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan dasarnya, saya mau menggarisbawahi dulu untuk mengajak kepada pola berpikir dua, ada nama, ada kualitas. Pertanyaan nih, Ibrahim ini kira-kira nama atau kualitas? Kualitas. Hah? Gini, yang gampang dulu ya, yang gampang dulu. Jenderal itu nama atau pangkat? Nah, berarti kalau pangkat menentukan kualitas. Betul? Namanya boleh siapa aja nggak? Yang penting memenuhi kualifikasi untuk menjadi bintang 4, maka dia akan dikasih pangkat namanya jenderal. Sip? Pertanyaan, Muhammad itu pangkat atau nama? Nah, mulai nih. Hah? Ayo. Bu, kalau sama saya nggak pusing berarti nggak belajar ya. Harus pusing, Bu. Oke. Gini. Sarjana ekonomi nama atau pangkat? MBA nama atau pangkat? Namanya bisa siapa aja nggak? Boleh. Maka secara namanya adalah Ahmad. Punya gelar pangkat namanya Muhammad. Nah, mulai nih. Oh, gitu. Kan gak dari lahir langsung jadi Nabi Muhammad, betul nggak? Iya, begitu brojo, namanya Ahmad karena anaknya Pak Abdullah sama Bu Aminah disebut Ahmad bin Abdullah. Oh, gitu tahu. Iya. Berarti Muhammad itu sebuah entitas yang bentuknya hanya nama atau kualitas? Maka kakak-kakak kalau lagi umroh atau haji, semua mau namanya siapa dipanggil? Muhammad. Arti Muhammad adalah terpuji. Iya, nggak apa-apa, nggak tahu juga kan, jadi tahu sekarang ya. Sip. Oke? Kebayang nggak kalau sampai hari ini nggak tahu, berarti nggak ada informasi yang publik secara konteks sedikit, betul nggak? Iya, kenapa? Karena yang diulang-ulang dongengnya terus gitu. Nah, sekarang saya mau nanya lagi. Dia agak pakai logika sedikit aja. Waktu syahadat itu ngomongin Muhammad atau ngomongin Ahmad? Muhammad. Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Berarti lagi ngomongin quality-nya kira-kira? Iya, makanya kualitasmu kalau bersyahadat satu kualitas dengan Muhammad gitu kira-kira. Untuk mengingatkan supaya aku tetap menjadi orang-orang yang terpuji, gitu maksudnya. Sip ya? Oke ya? Karena kalau ngomongin Ahmad, dia adalah seorang entiti yang lahir di satu budaya, namanya budaya Arab. Berarti kalau mengikuti Rasul, ngikutin budayanya atau ngikutin ajarannya? Ajaran. Maka kalau ngikutin atiullah wa ati Rasul, ya mohon maaf nih, bukan mentang-mentang jadi pindah jadi pakai gamis tiba-tiba ngikutin Nabi Muhammad, bukan. Itu ngikutin bajunya. Boleh? Boleh. Jenggotnya. Iya betul ya. Sehingga jangan-jangan yang sekarang kita ikutin bukan quality-nya, tetapi justru dalam konteks yang namanya entity hanya dalam bentuk namanya nama gitu kira-kira. Paham ya? Makanya hijrah itu bukan pindah baju, bukan. Hijrah itu berpindah kesadaran, berpindah pola berpikir, dan berpindah konteks kebermanfaatannya gitu. Oke sampai sini? Sip ya? Clear ya? Kakak-kakak, Abu Jahal pinter bahasa Arab nggak? Pinter. Tapi ngerti keinginan Allah nggak? Iya, makanya yang sekarang hijrah juga nggak usah jadi kayak ke Arab-Araban gitu. Enggak. Karena mengucapkan bahasa belum tentu memiliki konteks esensi di dalamnya gitu kira-kira. Setuju?
Biarlah Horas menjadi Horas, betul nggak? Ah, gitu. Sip ya. Nah sekarang udah kayak menggunakan bahasa Arab, bukan buruk bukan, tapi bukan berarti dengan fasih langsung dapat surga. Enggak. Iya. Kan pernah ada satu statement di alam kubur nanti ditanya pakai bahasa Arab. Pernah dengar gitu nggak? Oh, tapi kakak-kakak tenang aja. Sekarang udah ada Google Translate, aman, udah ada translate-nya. Jadi bahasa apapun tinggal ditranslate pakai Google, aman gitu. Sip ya, paham ya? Nah, yang ingin saya garis bawahi intinya adalah berbicara tentang kualitas. Oke? Sip ya? Oke, aduh, kalau sama yang kakak-kakak cerdas tuh enak ngobrolnya, langsung dapet gitu. Top, udah. Gini, susah banget untuk cerita ini sama orang-orang yang tidak terbuka pikirannya, kakak-kakak. Serius. Karena dia mengikat dalam konteks yang namanya belief, udah pokoknya gitu aja. Gitu. Sip ya? Dan saya rasa kita semua mau membuka pikiran dan hati karena kenapa? Hidup selalu dinamis. Siapapun yang tidak beradaptasi dengan perubahan pasti chaos gitu. Sip ya? Oke. Nah, balik lagi. Jadi Ibrahim ini value atau nama? Value. Karena namanya Abraham. Nama aktenya tuh Abram atau Abraham. Sama kayak Ahmad. Oke? Nah, sehingga nih ya, kenapa saya bahas ini? Supaya nanti ngerti. Salah satu esensi haji konteksnya adalah menuju kepada makom Ibrahim. Menuju kepada apa? Nah, kebanyakan orang ngomong makom Ibrahim adalah makam Ibrahim, tempat jasadnya dikuburkan gitu. Bukan. Makom itu artinya level. Paham ya? Kalau tanah kusir makom atau makam? Beda tipis. Sip ya? Tetapi orang yang bijaksana itu makom bukan? Makom, dia udah ada di level bijaksana. Makanya sampailah kepada makom Ibrahim. Berarti sampailah kepada derajat Ibrahim. Sampai sini oke? Sip ya? Makanya nanti cerita haji, gimana bahasanya ya? Tokoh utamanya 3. Hajar Aswad, Siti Hajar, Hijir Ismail, Nabi Ismail, makom Ibrahim, itu Ibrahim. Dah, senternya ada 3. Yang nanti kita ngerti segitiga sama sisi antara Ibrahim, Hajar, dan Ismail, ini membentuk keluarga yang harmoni. Jadi kalau saya boleh straight to the point, salah satu indikator parameter orang yang hajinya mabrur, dia lebih baik menjaga hubungan dengan keluarganya. Itu nomor 1. Iya. Setuju. Iya. Nah sekarang kalau kita nggak ngerti ini, relationship antara Ibrahim, Ismail sama Hajar, konteks di sini membangun keluarga yang sakinah mawadah warohmah, maka orang yang orang yang menuju, yang qorib kepada Allah, dia akan muncul mencintai dirinya, pasti meradians kepada orang-orang terdekatnya. Maka indikator parameternya sakinah gitu kira-kira. Oke sampai sini? Karena nanti contohnya ada di sini. Sip ya? Dapat ya? Dah, pelan-pelan nih, pelan-pelan. Ulang sekali lagi. sekali lagi. Oke. Abram itu nama, Ibrahim itu kualitas. Sip ya? Maka Ibrahim itu dari kata ib itu artinya sumber. Maka abu bapak itu artinya source. Sumber. Rahim itu adalah kasih sayang. Jadi Ibrahim adalah kualitas dirimu yang sudah menjadi sumber kasih sayang.
Berarti yang maha kasih sayangnya Allah nggak kira-kira? Maka seseorang yang sudah terpercikan sifat Allah yang maha kasih sayang, maka kamu levelnya maqam Ibrahim, gitu kira-kira. Kurikulum cinta kasih nih. Nah, inilah yang sama Pak Nazarudin Umar dibikin, lagi menggalakkan kurikulum cinta supaya orang yang belajar naik menjadi maqam Ibrahim. Sampai sini oke? Sip ya? Berarti namanya boleh diganti sama nama kakak-kakak sendiri-sendiri nggak? Namaku Abu, tapi aku lagi belajar menjadi maqam Ibrahim. Nah, perjalanan menuju maqam Ibrahim itu namanya kurban. Berarti perjalanan menuju level tertentu itu perlu yang namanya perjalanan. Sip ya? Supaya kenapa kita paham ini? Supaya kita tidak hanya terjebak dengan upacara haji setahun sekali, kurban setahun sekali. Padahal kalau kita ngerti hakikatnya, anytime, any moment, haji, kurban. Sama kayak kemarin Ramadan, anytime, any moment, Ramadan. Nggak usah nunggu upacara tahunan. Dapat? Sip ya? Kira-kira kakak-kakak udah ada di level maqam Ibrahim belum? Ini mending nggak pede. Udah pede aja dulu, nggak apa-apa sih gitu. Nah, tetapi nanti kita ngerti. Oh, ternyata menuju maqam di sini bukan sesuatu yang diberikan, tetapi sesuatu yang diusahakan. Usaha. Makanya usaha dalam perspektif bahasa Quran itu disebut sa'i. Ya kan? Makanya waktu ibadah haji dan umroh pasti ada sa'i. Sa'i itu ayo dong, ikhtiar, usaha gitu. Sip ya? Nanti ada tawaf, ada sa'i, ada jumroh, ada mikot, ada nanti puncaknya di wukuf. Wah, kakak-kakak, kalau kita ngerti ini in detail, it's so beautiful banget. Kenapa? Karena ternyata sudah dibikinin sistem yang keren, cuman kitanya nggak make dengan baik gitu. Akhirnya cuman ikut-ikutan selesai. Sip ya? Nah, kalau gitu saya mau nanya lagi. Berarti kurban itu urusannya pada nama atau pada kualitas? Mantap. Kalau haji pada nama pada kualitas? Kualitas, bukan gelar. Makanya Quran nanti bilang, yang diwajibkan berhaji itu bagi seluruh manusia, bukan orang Islam aja. Jadi dia mau berbicara tentang konteks yang namanya kualitas. Oke? Sampai tahap ini aja dulu. Dapat sesuatu nggak kira-kira? Ah, mantap. Dapat. Mangga Ibu. Ya. Kenapa dia jadi wajib? Apanya jadi wajib? Ah, nanti cerita ke situ Bu. Tenang. Dan juga wajib bagi yang mampu ya. Ada komanya di situ. Berarti kewajiban itu nanti kita ngerti. Kok ada kata yang mampu gitu, kayak nanggung. Nah, nanti kita ngerti. Sip ya? Clear ya? Anyway, saya mau straight to the point dulu. Yang menjadi manusia mulia, yang udah haji atau yang belum haji? Dua-duanya. Yang takwa. Betul nggak? Berarti keberangkatan itu sama sekali tidak menentukan kualitas di hadapan Allah sebelum cara atau alat haji menjadi dirinya menjadi orang takwa. Oke sampai sini? Nah, saya mau mengajak dulu ke sini sekarang. Sip ya? Get something dapat ya? Mantap. Alhamdulillah. Mangga Ibu. Kalau gitu dengan orang yang non muslim itu bagaimana untuk datang ke Mekah ke Isa itu kan nggak boleh. Betul. Berarti yang sekarang dilakukan itu ritualnya gitu. Tapi yang kita bahas adalah hakikatnya gitu. Gitu loh Bu.
Karena maaf nih, Muslim itu ngomongin nama atau kualitas sebetulnya? Kualitas. Nah sekarang dikotak-kotakan dengan identitas. Yang boleh masuk ke tanah suci hanyalah identitas yang beragama Islam. Padahal Quran ngomong untuk seluruh manusia. Berarti itu hanya part kecil dari ritual kita kira-kira. Itu poinnya. Sip, mangga Ibu. Ibu barangkali kenapa kalau gitu orang Muslim nggak bisa masuk ke tanah suci? Ya kan regulasi Bu. Itu kan regulasi budaya nanti dari ngomongin tradisi gitu. Karena berarti maaf loh ya, berarti setiap orang dalam tanda petik secara hakikat punya jalan hajinya masing-masing ya sebetulnya. Nah itu maksud saya. Nah di tradisi Islam ritual berhajinya ke sana. Gitu Bu, sementara. Ritual. Tapi puncaknya pada ritualnya atau pada spiritualnya? Spiritualnya. Makanya keberangkatan itu tidak dalam tanda petik memastikan seseorang jadi mabrur, enggak. Tapi once you come back, ketika pulang, perilakumu berubah atau tidak, kebermanfaatanmu lebih baik atau tidak, itu value-nya ada di situ gitu. Nah, kebayang nggak kalau sekarang orang ikut-ikutan pergi bayar, udah bagus-bagus aja sih, tetapi pulang tidak menjalankan value-nya, berarti pergi ke sana ngapain? Wisata namanya. Piknik, ya nggak apa-apa juga, bagus. Gitu. Mabrurnya di sini gitu. Sama kayak sholat Bu, sholat rajin, tapi nggak ngerti ini semua. Sholatnya jadi olahraga, bagus, nggak apa-apa. Tapi tidak ada muatan-muatan spiritualnya gitu kira-kira. Sip ya. Jadi yang penting hajinya atau takwanya? Dua-duanya. Awas nih jangan aneh-aneh. Bukan jadi ngomong kalau gitu haji nggak penting. Bukan. Jadikan itu jembatan menuju takwa gitu. Sip ya. Kan kita perlu bijaksana ya. Dah. Oke sampai sini. Sip. Dah. Nah, mau kurban maupun haji tujuannya Allah. Betul? Pertanyaan. Allah punya satu sifat namanya muhit, meliputi. Kalau Allah meliputi, ada nggak sesuatu yang di luar dia? Nggak ada. Kita ada di rumah ini, meskipun kakak-kakak duduknya jauh-jauh atau di sini jauh sama di sini jauh sama di sini, tapi kita dipersatukan oleh satu hal, ruangan. Kita ada di dalam satu ruangan, meskipun mejanya beda-beda. Oke? Meja bisa berubah bentuk tempat nggak? Kursi bisa berubah tempat nggak? Tapi ruangan nggak pernah kemana-mana. Paham? Sekarang saya tanya. Berarti kalau kita aja mau kumpul perlu ruangan, berarti kalau kita hidup perlu ruangan nggak kira-kira? Yang meruanginya namanya Allah. Maka dia adalah maha ruang bagi kehidupan. Sampai sini oke? Pertanyaan. Saya di sini, ada di dalam ruangan ini nggak di sini? Ada. Di sini? Ada. Di sini? Ada. Di ujung sana? Di mana-mana saya berada nggak pernah lepas dari ruangan. Berarti kalau saya sama ruangan ini kira-kira dekat nggak? Dekat. Iya, gimana mau jauh orang ada di dalamnya? Sip. Sekarang saya tanya, berarti Allah dekat nggak? Kenapa? Karena Dia Maha Ruh. Tidak ada Dia, nggak ada kita. Sekarang saya tanya, berarti di sini ada Allah nggak? Ruang Allah bukan? Di sini? Di sini? Berarti menuju Allah dekat apa jauh? Kan gak make sense lagi kalau kita ketemu Allah harus ke tempat yang jauh gitu. Iya betul deh. Ya, memang kita hubungan kakak adik ya jadinya ya. Paham ya? Paham ya? Berarti urusan Allah bukan urusan jarak, bukan urusan ruang, bukan urusan waktu, bukan itu poinnya. Sip. Maka perjalanan dari Jakarta ke Mekah namanya ritual haji. Sip ya. Tapi haji yang sejati, bahkan kakak-kakak tidak perlu melangkahkan satu langkah pun. Karena kan udah beserta Dia.
Cuman nanti kita ngerti progres berhaji ini adalah tidak terletak pada jarak tapi terletak pada kesadaran. Maka nanti disuruh tawaf kita. Nanti ngerti ke situ. Oke? Sip ya? Nah, kakak-kakak, ini adalah divisi-divisi besarnya yang saya lagi ceritain. Nanti part by partnya kita akan kupas satu-satu. Mangga? Tuhan bilang, kan disuruh kalau mampu pergi haji. Iya, kalau mampu. Tapi itu kan berarti pergi. Iya, itu kan sebetulnya himbauan gitu loh, Bu. Iya, himbauan. Saat kita mampu secara finansial, mampu secara fisik, go ahead. Kenapa? You get experience there, gitu loh. Nanti kita akan dapat banyak experience di situ. Tapi kata kuncinya bukan perginya, pulangnya, value-nya naik atau tidak, gitu kira-kira. Sip ya? Tapi Kakak Bu, pengertian ini mestinya di KBIH diajarin nih. Oh iya, Bu. Iya. Bimbingan ibadah haji. Karena orang pergi ke sana pokoknya pergi, udah. Betul, Bu. Nggak tahu dia mesti ngapain. Betul. Itu kalau bawa baca doanya tuh, itu aja dibaca. Betul, betul. Tapi ya balik lagi ya, kita juga kan lagi ada di wilayah yang 99%. Nah, hopefully saat kita mulai mengerti ini, kita akan menyadari bahwa primernya bukan perginya gitu. Tapi primernya adalah ke dalamnya. Itu intinya. Dan sekarang maaf ya, mayoritas tahu kalau haji itu pergi atau ke dalam? Pergi. Makanya kalau dikasih tahu yang asli pada marah biasanya. Karena out dari yang namanya mainstream. Nah, kita lagi melakukan transisi kan pelan-pelan supaya baik ritual maupun spiritualnya dilakukan dengan paripurna. Ini kan haji furoda kan dibatasi. Furoda dibatalin tahun ini. Iya. Dan insya Allah di depan juga udah nggak ada lagi. Katanya begitu. Jadi banyak teman-teman saya nggak pergi. Iya, betul, Bu. Termasuk Masoni kan juga begitu. Ya nunggu furoda, terus emang jadi nggak jadi, ya udah gitu. Tapi banyak yang sedih karena bilang, aduh aku nggak bisa berangkat nih, nggak dikasih makan. Iya. Saya bilang loh, itu malah beruntungan loh, kalian berkah itu Pak. Iya kan balik lagi ya. Ini membuktikan ya, uang ada, ya, sehat ya, visa nggak dapat, coba mau gimana? Betul nggak? Iya. Nah sekarang padahal akses menuju Baitullah itu adalah akses bagi seluruh manusia. Berarti kan kita perlu agak sedikit open mind nih. Masa sih mau ke Baitullah diatur sama visa? Maksudnya begitu gitu. Itu kira-kira. Ya, once kita open mind, kita akan melihat ini sebagai suatu structure besar, bukan hanya dalam wilayah ritual, tetapi konteksnya lebih kepada spiritual gitu. Oke? Lanjut ya. Sip. Aduh, asik. Kita tepuk tangan dulu dong, ini keren-keren audiensnya. Sip, mantap. Mantap. Ntar kita cek dulu. Takut rekaman mati lagi. Oh enggak ya? Ini suara aman? Aman suara? Aman ya? Dah. Pertanyaan. Untuk menjadi makom Ibrahim perlu jenjang nggak? Nah, saya mau gambarin gini, Bu. TK, SD, SMP, SMA, langsung S3 aja biar cepet. Supaya gampang nih. Makom S3 sama makom TK beda nggak? Ingat makom ya, bukan makam. Tapi kalau makamnya sama nggak semuanya? Tanah kusir namanya. Mau TK kayak, mau SD, mau SMP, mau SMA, makamnya tanah kusir aja udah. Tapi makomnya berbeda. Deal? Semuanya agamanya bisa Islam, tapi makomnya bisa beda nggak? Mantap. Semuanya sholat, tapi makomnya bisa beda nggak? That's it, mantap. Ya, jadi kita nggak bisa mengeneralkan konteks sama agama, sama mazhab, tapi pasti beda makom. Berarti makom kita beda-beda nggak? Itulah kenapa perlu stay humble. Tidak semua orang sama seperti makommu. Berarti kata kuncinya adalah bijaksana. Contoh, S3 mau ngobrol sama anak TK, ya jangan ngomongin mekanika kuantum dong, nggak ngerti dia gitu.
Nah, mekanika kuantum ini sekarang terjadi dari M teori, di mana nanti ditemukan string teori yang ujungnya nanti akan ditemukan theory of everything. Pusing anak TK. Betul nggak? Oh iya, ini aja yang bukan anak TK pusing, ya nggak apa-apa sih, ya udah. Ya, berarti penyesuaian sesuai dengan kadar perlu nggak? Perlu. Makanya di Quran ada namanya hujurat, Bu. Hujurat, Al-Hujurat surat 49. Hujurat itu artinya kamar. Kamar. Maksudnya, kamu kalau ngomong sesuai kamar dong. Kamar. Room. Oh iya. Oh iya, lupa. Saya tuh lagi ngobrol sama orang-orang yang sering keluar negeri ya. Jadi susah ngomong bahasa Indonesia ya. So we talk in English ya. Oke. Nih gaya kakak-kakak di sini lah. Udahlah, top lah pokoknya. Oh, kamar. Gini. Kalau saya masuk ke kamar anak TK pakai bahasa TK. Kalau saya masuk ke kamar anak S1 pakai bahasa S1. Berarti segala sesuatu menyesuaikan dengan bahasa kaumnya nggak kira-kira? Nah gitu. Bukan berarti si anak TK disuruh ngerti pemikiran S3 gitu loh, Bu. Iya. Tapi turun dong. Oh iya ampun. Ya kira-kira ini kajian cuman ngomongin halal, haram, fikih. Diajak ngobrol gini, puyeng. Ya nggak usah gitu. Paham maksud saya? Dapat ya? Berarti puncak dari semuanya adalah yuk kita lakukan sesuai dengan kamarnya masing-masing. Kan kakak-kakak di sini levelnya log 10.000, abis gitu hakikat lagi, makanya kita ngobrolnya begini. Sip ya? Punten mohon maaf, bisa nggak kajian bertahun-tahun tapi levelnya di TK SD, bisa nggak? Nah gitu, nggak apa-apa juga, nggak apa-apa. Ya oke ya, sip ya. Pertanyaan, dari TK naik ke S3 pasti ada ujian nggak? Ada. Nah gitu. Maka ada double promotion. Double promotion itu nanti PhD, postdoc dan seterusnya. Yang satu MBA, yang satu engineering, macam-macam. Tapi poinnya setiap naik level enggak mungkin kalau tidak ada ujian. Ijazah boleh palsu. Iya. Ya kan ijazah palsu nggak tahu, Bu, itu mah bukan urusan kita. Udahlah, ya udah tenang ya. Nah, udah, kita nggak usah ngomong-ngomong yang 99%, udah kita ngomong yang 1% aja ya. Dah, sip ya. Nih supaya gampang, selain ada ujian, ada aksesoris nih di semua ini, namanya upacara. Upacara, seremoni. Setiap Senin upacara bendera, betul? Sekarang saya tanya, orang naik kelas gara-gara ikut rajin sering upacara atau bisa ngerjain ujian? Nah gitu. Jadi kalau ada anak, Pak Guru kenapa aku nggak naik kelas, kan aku rajin upacara. Gurunya ngomong, ya iya kamu upacara mulu tapi waktu ujian nggak datang gitu, nggak bisa. Paham ya? Jadi jangan sibuk di upacaranya tapi nggak naik kelas di ujian gitu loh. Sip? Jadi yang penting upacaranya atau ujiannya? Ih, dua-duanya. Karena kalau nggak upacara juga nilainya diturunin gitu. Jangan malas upacara, jangan. Sip ya? Dapat ya? Oke, nih. Dari TK ke SD, SD ke SMP, SMP ke SMA, SMA ke S1, S2, S3, perjalanan step by stepnya namanya kurban. Paham? Levelingnya naik, mendekat kemana? Ke level tertinggi dari tertinggi. Nama level tertinggi namanya Makom Ibrahim. Gimana? Kurikulumnya namanya nanti takdir, Bu. Qadar. Itu nanti kurikulumnya. Dan nanti setiap masing-masing dia punya
takdirnya masing-masing, qadarnya masing-masing, tetapi begitu dia naik kelas, dia sedang mendekat kepada level tertinggi gitu kira-kira. Sip ya? Dapat ya? Dah. Berarti dari level paling bottom, paling bawah, level paling bawahnya namanya Abram. Untuk mencapai derajat Ibrahim. Oke, sampai sini? Dapat ya? Dah. Pertanyaan berikutnya. Berarti Abram ini melalui step by step perjalanan sampai ke tingkat tertinggi nggak kira-kira? Maka setelah dia lulus semuanya, 4125 tadi bilang, dia adalah apa yang aku sayangi, kata Allah. Kenapa? Qorib sama aku. Berarti Abram menunaikan ujian sehingga gelarnya menjadi Ibrahim. Boleh nggak Ahmad jadi Muhammad? That's it. Mau Ahmad jadi Muhammad, mau siapa jadi jenderal, mau apa jadi jenderal, terserah. Tapi dalam kategorial ini kita bicara bahwa Ibrahim ini nanti adalah sosok yang dekat, wadah besarnya namanya Muhammad gitu kira-kira. Nih sebagai contoh nih buat pengetahuan lagi. Dah, ulang ya. Di Quran yang disebut sebagai orang yang disayangi Allah siapa tadi? Di Quran yang disebut sebagai yang terkemuka dunia dan akhirat siapa? Hah? Oke, simpen jawabannya. Dengerin. Ya, supaya nanti kita ngeribut mulu gitu. Iya, gara-gara nggak ngerti ini jadi berantem mulu, Bu. Yo, surat 3 ayat 45. Siap ya? 3 ayat 45. Ingatlah iskola, jadi ini pasti ada data lah gitu. Ya nanti kita bahas ya kenapa di Quran ada kata-kata ingatlah. Ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat darinya, yaitu seorang putra namanya Al-Masih, Isa putra Maryam. Al-Masih, Isa putra Maryam. Seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Jadi yang terkemuka dunia akhirat siapa? Isa di Quran. Oke? Kok bingung gini sih? Kan ada di Quran ya? Nah, saya mau ngejelasinnya gini. Berarti kalau kita bicara Adam sebagai prototipe, oke, prototipe itu kan permulaan, disempurnakan oleh Ibrahim. Maka ilmunya Ibrahim diterima oleh Adam nggak? Belum. Tapi ilmunya Adam diterima oleh Ibrahim. Makanya dia melakukan improvement, betul? Sampai nanti ujung di sini ada Isa. Berarti dari Adam sampai Isa, wadahnya siapa ujungnya? Disinilah disebut Muhammad gitu. Maka Muhammad adalah kontainer dari Adam sampai Isa. Terakhir. Berarti kalau ngomongin kontainer mewadahi segala sesuatu nggak kira-kira? That's it. Tapi kita lagi bicara tentang value. Bukan hanya personnya gitu kira-kira. Nah sekarang yang orang ribut kan nggak ngerti di sininya sebenarnya. Akhirnya dianggap macam-macam nanti. Nanti kita ngerti. Oke? Dapat ya? Makanya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim. Value-nya di sini wadahnya, tapi roots-nya ada di sini gitu. Berarti di sini nanti ada Ahmad, nanti di sini ada Abram, di sini nanti ada Al-Masih, macam-macam. Kasihan Adam. Ah, kenapa Bu? Kasihan si Adam. Tapi Adam sekarang jadi bintang iklan Gojek, Bu. Jangan salah, Adam tuh lahir di Jawa. Ya, Adamnya Inul maksudnya. Sip ya? Dapat ya? Clear ya? Nah, sekarang kalau udah ngerti ini, step by stepnya namanya kurban. Dari Abram menuju Ibrahim keseluruhan perjalanannya itu namanya haji gitu kira-kira. Dapat? Contoh, saya mau ke kursi itu.
Saya menuju situ namanya haji. Tapi kurban, zep, haji aja udah. Makanya kurban hanya ada di bulan haji. Yang tadi kita cerita, kurban dan haji ini dua mata uang yang nggak bisa terpisah. Oke, sampai sini? Dapat ya? Nah, sekarang best partnya di sini, Bu. Berarti mari kita ngelihat apa yang dilakukan oleh Abram, kan, betul nggak? Si Abram nih kok bisa sih jadi makom Ibrahim gitu? Why? Sehingga nanti apa yang dilakukan Abram, kita bisa memberikan contoh. Itu contoh untuk kita bisa lakukan, gitu kira-kira. Contoh. Sampai sini oke? Get something nih? Sip, mantap. Mantap banget. Dah, saya hapus dulu ya. Nanti ini kita bahas lebih detail, biar nggak sepotong. Papahnya Abram siapa namanya? Azar. Nah, Azar. Ya. Azar punya anak namanya Abram. Tadi Abram itu siapa? Nah, jadi Abram lahir jadi Ibrahim. Ini saya pisahin supaya gampang nih. Supaya kita ngomong ke legitimate si namanya dulu. Jadi kalau Azar langsung ngelahirin Ibrahim, kan nggak mungkin dong lahir langsung makom Ibrahim, kan nggak mungkin. Dapat ya? Sip, mantap. Pertanyaan. Kakak-kakak pernah dengar kata durhaka nggak? Kira-kira durhaka itu lebih melekat ke ibu bapaknya atau ke anaknya? Nah, sering banget ada kata-kata anak yang kalau malin kundang durhaka nggak dia? Secara mitologi, betul ya? Oke. Dalam konteks esensi yang namanya durhaka, sering banget dilekatkan bahwa anak yang nggak mau nurut sama bapak ibunya, melawan. Makanya dia disebut durhaka. Sampai sini oke? Nah, sekarang saya mau nanya nih. Maaf nih ya, untuk kita luaskan pikiran kita. Azar nyuruh Abram nyembah berhala, tapi Abram gak mau ngikutin bapaknya. Oke? Berarti Abram sosok yang ngikutin bapak atau melawan bapak? Berarti dia soleh apa durhaka? Kalau pakai bahasa sekarang. Nah, kenapa belok dulu ke sini? Hati-hati loh. Karena salah satu pemaknaan Ibrahim atau Abram ini artinya bijaksana, di mana kebijaksanaan di dalamnya pasti ada critical thinking. Kakak nanti kita bahas detail ya. Di Quran cerita yang paling banyak cerita siapa sih? Ibrahim dan Musa. Musa itu artinya mikir, Ibrahim itu artinya bijaksana. Jadi kalau hidup nggak mikir dan nggak bijaksana, nggak dapat aja udah. Makanya saya sering pakai analogi, Musa itu IQ-nya, Ibrahim itu SQ-nya. Lengkap di sini gitu. Makanya kalau nanti cerita-cerita Musa kita bedah, itu banyak banget why. Semuanya konteksnya adalah bertanya. Pertanyaannya, kalau orang nggak pernah bertanya, berarti dia ikut-ikutan. Sampai sini oke? Dapat ya? Dah. Sekarang kita renungkan nih. Punten nih, mohon maaf. Ketika Abram disuruh ngikutin bapaknya Azar, dia nanya, "Why, Pak? Kenapa kau harus nyembah berhala?" Jawaban bapaknya sesederhana, "Udah pokoknya gitu aja." Udah pokoknya gitu aja. Berarti kira-kira Azar ini kalau pakai bahasa gampangnya, dia sering disebut dengan yang namanya believer. Apa? Believer itu artinya orang yang langsung percaya, nggak ada konfirmasi. That's called believer. Contoh nih ya, buat saya sekarang mau siapa yang ngomong, omongannya gimana, tulisannya gimana, buat saya skeptis dulu nih kakak-kakak. Terserah deh. Saya punya ruang. Saya baca, masuk ke nalar saya ngerti, saya alami dulu. Baru ketika ini oke, saya setuju dengan pendapatnya dia, gitu kira-kira. Nah, lawan dari believer itu Abram, namanya seeker, pencari.
Yang satu langsung percaya, yang satu mau mencari. Jadi belum percaya. Jadi belum percaya. Maaf ya, kira-kira anggota keagamaan banyaknya langsung percaya atau dia nyari dulu? Langsung percaya. Makanya orang yang mu'alaf kadang-kadang jauh lebih jago Islamnya daripada orang yang Islam sejak lahir. Betul nggak? Kenapa? Karena begitu dia mau masuk Islam, saya mau nyari tentang Islam, pelajari, that's it, I'm become Muslim. Kenapa? Karena ini ngobrol sama orang yang Islam sejak lahir. Malah yang sejak lahir diceramahin sama yang baru gitu. Sementara kita menjadi Islam, seeker atau believer? Believer. Saya mah believer saya. Iya. Berarti perlu ada switchingnya kira-kira untuk masuk ke level yang namanya konteksnya bersaksi. Iya dong. Nah, singkat cerita, Ibrahim nggak mau nerima mentah-mentah sesuatu yang tidak masuk logik dulu buat dia. Maka dia menjadi bijaksana karena kenapa? Kakak-kakak jangan mengartikan berhala itu patung, lukisan, bukan. Berhala adalah yang mematung. Yang mematung itu salah satunya apa? Pola pikir kita yang mematung sejak lama itu adalah berhala gitu kira-kira. Punten ya, mohon maaf. Ada nggak tipikal orang yang nggak mau berubah dan nggak bisa berubah dari dulu gitu mulu? Ada nggak? Ketemu 10 tahun yang lalu pelit, ketemu sehari yang lalu pelit juga. Ada yang begitu nggak? Nah, berarti dia lagi menyembah berhala. Kenapa? Dia konsisten dengan kepelitannya gitu kira-kira. Dari dulu pola pikirnya gitu terus. Nah, itulah yang disebut menyembah berhala. Dapat ya? Nah, Abram ini termasuk golongan tipikal yang dia mau menggunakan pola pikirnya. Dia mau mengalami langsung, sehingga dia nggak mau percaya sama omongan, tapi dia mau percaya hakul yakin dengan apa yang dia alami. Contoh, ya saya bacain semuanya nih. Surat 6 ayat 73. 6 ayat 7. Kakak-kakak kalau sholat baca iftitah nggak? Ada iftitahnya ya? Nah, soalnya banyak yang nggak tahu nih tentang ini. Ya, saya akan baca dari 74-nya. Nih. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, pantaskah engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Nggak gitu dong. Berarti pola pikirnya Abram sama Azar beda nggak? Beda. Yang kita sebut sampai hari ini bapaknya atau si Ibrahimnya? Berarti yang punya teladan Azar atau Ibrahim? Pelajaran kita kakak-kakak, maaf ya, tidak semua orang tua layak diikuti, itu penting. Buktinya ini, sip ya. Tetapi tidak diikuti bukan berarti tidak membentuk kualitas hubungan yang baik, gitu kira-kira. Just make a good relationship, tapi nggak harus diikuti. Jadi kalau kakak-kakak punya anak, punya cucu mulai bandel, alhamdulillah mau jadi Ibrahim berarti, gitu kira-kira. Sip ya? Dah. Karena dia bukan believer, Ibrahim si Abram nyari ah. Ketika malam telah menjadi gelap, Ibrahim melihat sebuah bintang lalu berkata, inilah Tuhanku. Maka ketika bintang itu terbenam, dia berkata, aku tidak suka kepada yang terbenam. Dia nyari sendiri nggak? Wih, bintang lebih gede ini dari berhala bapak saya. Ini kayaknya Tuhan deh. Ketika terbenam, masa hilang gitu. Mikir lagi dia, mengalami lah. Ini kan meskipun ayatnya cuma loncat 1 ayat, tapi prosesnya panjang kan. Lalu ketika dia melihat bulan terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi ketika bulan itu terbenam, dia berkata, sungguh jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Bulan juga bukan deh. Terakhir, kemudian ketika dia melihat matahari, lebih gede. Dia berkata, this is my God, inilah Tuhanku, ini lebih besar. Tetapi ketika matahari terbenam, dia berkata, wahai kaumku, sungguh aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Masa matahari kalau malam nggak ada? Logiknya dia, at the end dia akan mengatakan bahwa ini wajahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard hanifa wa ana minal musyrikin. Dibaca nggak ini waktu kita iftitah?
Itu kan proses pencariannya Ibrahim tuh sebetulnya. Sampai at the end Ibrahim bilang, aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan mengikuti agama yang benar, dan aku bukan termasuk golongan orang-orang yang musyrik. Terus ditanya, iftitah dari mana? Wallahu a'lam bishawab. Udah, gimana? Apa maknanya? Nggak tahu. Berarti Ibrahim kental banget sama ritual kita sehari-hari nggak kira-kira? Yes. Singkat cerita, saat Ibrahim menemukan, dia mengalami yang namanya ujian. Dan kakak-kakak, maaf ya, tidak ada ujian terbaik dalam kurban menuju haji kita kecuali nomor satu, pasangan. Itu nomor satu. Iya. Kalau kakak-kakak kan berarti suami-suami gitu kira-kira. Yang kedua, ujian naik kurban itu namanya anak. Udah gitu aja. Berarti pasangan dan anak alat untuk kita kurban nggak kira-kira? Iya. Berarti jadikanlah pasangan dan anak untuk naik level dari level Abram menuju makom Ibrahim. Makanya semua kasus besar dalam hidup nggak bisa enggak, pasti datang dari orang-orang terdekat. Udah gitu aja. Betul nggak? Iya. Suami deui, betul. Jangan gulu atuh, Bu. Dapat ya? Clear ya? Nah, di sini nanti bikin ceritanya. Ketika Ibrahim pertama menikahi Sarah, nggak punya anak. Dan saat itu kalau lama nggak punya anak, nikah lagi, emang tradisinya begitu. Nikahlah sama Hajar, budak gitu. Ya udah hitam jelek lagi, hidup lagi, misalnya. Iya, secara historikal begitu. Dan akhirnya dia melahirkan namanya Ismail. Oh, nanti ini cerita seru banget. Dan nanti kalau orang ngerti cerita ini, umat beragama tuh harusnya nggak berantem sih. Karena tahu kakek moyang dari semua agama Abrahamik, ya Ibrahim itu sendiri gitu. Jadi nenek moyangnya akur, cucu-cucunya pada ribut gitu kira-kira. Kenapa? Karena nggak ngerti roots gitu. Oke? Dalam kisah, Ibrahim nunggu Ismail 90 tahun. Kira-kira firstborn 90 tahun, begitu lahir sayang banget nggak kira-kira? Udah habis semuanya. Udah. Nah, itulah kenapa Allah ngomong, Him, hati-hati loh ya. Jangan sampai kecintaanmu sama Ismail merenggut kecintaanmu sama aku. Jangan sampai kamu mengiyahkan semua keinginan anakmu, tapi kamu melanggar hukum aku. Bisa nggak anaknya pengen gimana, bapaknya nggak cukup, tapi karena pengen banget mengiyahkan anaknya, bapaknya jadi korupsi, bisa nggak? Itu namanya mempersekutukan Tuhan demi anak. Maka anak bisa jadi berhala nggak? Nah gitu. Maka sembelihan yang besar itu sebetulnya bukan masalah sapi dan kambingnya, bukan. Tapi sembelihan hal yang paling kamu cintai, yang paling kamu melekat. Jadi sapi dan kambing bagi orang yang sangat mencintai Lamborghini-nya, itu Lamborghini-nya bisa jadi untuk dikorbankan dalam tanda petik ya, dalam tanda petik. Nah, dalam kasus ini, semua tipikal manusia akan punya kemelekatan yang sangat besar kepada orang-orang terdekatnya. Di mana itu terjadi konteksnya adalah pasangan dan anak. Jadi kakak-kakak maaf ya, Ismail itu berarti bisa harta kita nggak? Jabatan? Bisa. Kedudukan, gelar, kepintaran, status sosial, sembelih gitu. Jangan sampai Ismail itu mengganggu hubungan kamu sama aku. Jangan sampai gara-gara sibuk mikirin ini nih, membuat aku jadi tidak mengikuti hukum semesta atau hukumnya Allah gitu kira-kira. Maka penyembelihan ini sebenarnya nggak ada kaitannya sama golok, sama pisau.
Tapi yang disembelih adalah kecintaan berlebihan kepada sesuatu yang bisa membuat hubunganmu sama aku menjadi sesuatu yang, sorry to say, retak. Makanya setiap orang haji pasti kalimatnya gini, labbaik Allahumma labbaik, labbaik kala labbaik, innal hamda wa ni'mata lakawal mulk. Terakhirnya, la syarikalak, saya nggak mau musyrik, saya nggak mau ditempati oleh apapun kecuali Allah, gitu kira-kira. Makanya orang akan selalu disakiti sama siapapun yang dia sayang, bukan siapapun yang dia benci. Karena love means attachment, attachment nanti akan membawa kita menuju kepada quote and quote bagaimana kita mempersekutukan, gitu kira-kira. Clear ya? Sip ya? Berarti melatih kurban setahun sekali nggak? Enggak. Jadi begitu ada sesuatu, santai. Kira-kira kalau Ibrahim udah di level yang namanya bijaksana, dia bisa kontrol self nggak kira-kira? Makanya salah satu mukjizatnya Ibrahim, kuat dibakar api. Ya terus jangan dipikir Ibrahim di tengah api dingin, ya oke lah untuk dongeng. Tapi api di sini maksudnya apa? Ibrahim mau dikomporin dari luar, dijelekin, direndahin, diomongin, dia tetap stay cool. Kenapa? Aku kuat dibakar sama api-api di luar. Gitu loh, Bu. Karena kenapa? Dia udah masuk kepada makom yang tidak tergoyahkan lagi sama faktor eksternal gitu. Sip ya? Jadi kalau sekarang dikit-dikit, itu mah masih tersulut oleh api. Tapi saat sudah kuat dibakar oleh api dalam tanda petik, di situ masuk kepada makom kebijaksanaan, levelnya penuh dengan yang namanya welas asih. Oke? Sip. Aduh, ini lemas gini nih. Kalau udah jadi makom Ibrahim tuh langsung. Ibu ada sesuatu? Enggak. Dapat ya? Sip ya? Make sense? Dapat sesuatu? Yuk. Sekarang kurbannya bukan hanya sapi dan kambing, tapi kurban adalah kegiatan sehari-hari yang membuat kalau aku masih tersulut oleh api-api kebencian, kemarahan, kedengkian, berarti belum kurban. Dan itu selalu up and down. Kadang di makom Ibrahim, kadang jadi Abram. Kadang di makom Ibrahim, kadang jadi Abram. Tapi sebisa mungkin begitu turun jangan terlalu nyungsep gitu kira-kira. Segini aja udah, naik lagi. Segini, naik lagi gitu. Nah, that's life. Itulah nanti yang disebut konsistensi. Nanti kita ngerti ya. Begitu si api mau lewat, shot lempar, jumroh, wish. Jumroh ya. Awas nih jumroh, jangan datang ke Mekah dilempar jumroh, setan dilemparin, betul nggak? Nyampe ke Indonesia setan ditemenin lagi gitu ya. Masa sih gitu? Oke? Sip ya? Ini kita baru ngomongin sekitar 5% dari perjalanan ini semua, dari modulasi kita juga, dan alhamdulillah ini menjadi relate dengan modul-modul yang akan kita bahas. Semoga kakak-kakak di sini kita semua bisa mengambil pelajaran, bukan hanya tahu, tapi get something untuk outputnya adalah, yuk tiap bangun tidur, saya lagi mau berusaha menjadi makom Ibrahim. Saya mau kurban hari ini, saya mau haji hari ini. Saya mau kurban hari ini, saya mau haji hari ini. Saya mau belajar untuk stay cool, saya mau belajar untuk menjadi mukjizatnya Ibrahim, saya mau belajar untuk tidak tersulut, tidak terbakar, karena kenapa? Saya punya peace itself di dalam diri kita. Maka perjalanan kurban dan haji, perjalanan bukan keluar, tapi perjalanan meniti ke dalam diri. Oke? Tepuk tangan dulu dong, biar seru. Mantap. Duh, cerita gini tuh susah, kakak-kakak ya, susah. Dan mudah-mudahan ini jadi satu sudut pandang. Sekali lagi, saya selalu mendisklaimer bahwa saya tidak berusaha untuk meyakinkan sesuatu, bukan pengen diikutin, dan yang paling penting jangan percaya omongan saya. Iya, karena ini hanyalah informasi. Saat pulang nanti ada sesuatu yang direnungkan, dikunyah terjadi, disitulah baru kita bisa bilang Sodaqallahul azim, benar ternyata. Karena kenapa? Bukan dari informasi, tapi aku sudah bersaksi. Oke? Mangga Ibu. Aku pernah bilang, root dari problemnya itu salah
iri pada Hajar. Iya, Jadi poligami bikin berantem tuh. berantem. Iya. Betul. Bu, ini rada-rada jokes tapi perlu direnungkan sih. Nih ya, dikit nih. Ini nih saya cepat aja ya. Nanti di berikutnya kita akan bedah dalam-dalam. Hajar melahirkan Ismail. Oke? Sarah melahirkan Ishak. Jangan salah, begitu Ishak lahir, Sarah dan Hajar berantem. Gak akur. Namanya juga istri, satu istri dua. Iya. Jadi istri-istrinya Nabi juga belum tentu akur. Iya. Tapi jangan mikir, oh istri aja belum tentu akur berarti kita juga. Jangan gitu mikirnya, jangan. Ya jangan aneh-aneh udah ya. Oke? Sarah melahirkan Ishak, Ishak melahirkan Yakub. Nama kecilnya Yakub Israel. Israel. Yakub keturunannya itu Yusuf. Yusuf turun ke bawah jadi Daud, Daud nanti ke Sulaiman. Yang cepat aja ya. Sulaiman nanti ke Musa, keluarlah Yahudi. Musa nanti ke Isa, keluarlah Kristianity. Berarti mau Isa, mau Musa, ujungnya rusnya Ibrahim bukan? Cuman pengikutnya jadi berantem. Di kubu Ismail, terakhirnya keluar namanya Ahmad bin Abdullah. Itu menarik tuh skenario-nya Allah. Berarti, maaf nih, sekarang jadi ada Yahudi, sekarang jadi ada Nasrani, sekarang jadi ada Islam, gara-gara dua garis keturunan ini nggak? Iya, berarti keributan agama terjadi karena apa? Poligami. Quote and quote ya. Dalam artian, kalau ini tidak terjadi cuma satu roots dalam tanda petik, karena nanti ini kental sekali dengan urusan-urusan konteks yang namanya family konflik gitu kira-kira. Itu intinya. Nah, kalau ngerti kakak-kakak ya, Muhammad ngikutin Ibrahim, Isa ngikutin Ibrahim, Musa ngikutin Ibrahim, kan harusnya nggak ribut ya. Cuman yang ngertinya 1%. 99%-nya ya udah aja sih gitu. Oke? Sip ya? Hatur nuhun. Kamu boleh jelasin nggak? Apa tuh? Ada Siti Sarah, Siti Hajar disambung dengan Ketura. Oh iya, ada satu istrinya Ibrahim yang jarang disebutin, itu namanya Ketura. Ketura. Tiga. Iya. Yang keempat mungkin belum ditemukan, mungkin. Nah, cuman Ketura itu memang jarang diceritain. Ketura itu nanti anak-anaknya namanya Midian, Medan, dan konon Ketura itu arahnya ke arah Nusantara. Ya, ke sini. Makanya ajaran-ajaran awal dengan tradisi Nusantara disebut Brahmana. Nah, Brahmana itu satu akar juga dengan Ibrahim. Anyway, itu nanti kita bisa bahas di bahasan-bahasan yang lebih dalam lagi. Nah, itu kan konflik ya Bu ya. Yang jelas, kalau kita udah mulai ngerti ini, ya udahlah. Yuk, less konflik, less competition, tapi more collaboration, itu yang paling penting. Oke? Terima kasih, very great season. Boleh tepuk tangan lagi sekali lagi, keren banget. Hatur nuhun, pembelajaran yang sangat menyenangkan dan mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan hening sejenak. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Auzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir batin. Kakak-kakak semua tetap sehat dan bahagia. Hatur nuhun, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Tepuk tangan lagi boleh?